Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera buat kita semua. Sahabat MDRT, ini adalah satu hari yang luar biasa. Saya bisa berbagi kepada sahabat MDRT di seluruh Indonesia yang luar biasa. Dan tentunya banyak di antara teman-teman ada yang sudah berkali-kali dan yang hadir di lokasi di The Westin Hotel. Ini adalah orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan buat Anda semua, terima kasih. Dan juga bagi yang online, selamat pagi, salam sehat buat semuanya. Oke, saya mau berbagi tentang asuransi syariah lebih dari sekedar proteksi. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang asuransi syariah, saya ingin berbagi dulu atau mengingatkan sebenarnya, karena teman-teman udah jago semua, tentang asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi. Nah, kalau kita bicara tentang asuransi, semua adalah baik. Kali kata-kata, narasi-narasi, postingan-postingan yang mengatakan bahwa asuransi itu sangat bermanfaat, banyak membantu orang lain. Ada yang bilang asuransi adalah surat cinta dari kepala keluarga kepada keluarga tercinta. Asuransi tidak dibeli untuk dia yang sudah meninggal, tapi untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi asuransi itu sangat baik. Saya setuju. Nah, kalau asuransi itu sangat baik, tunggu dulu. Kenapa harus ada asuransi syariah? Tapi sabar dulu ya. Nanti saya akan bahas tentang asuransi syariah. Saya mau menyampaikan kabar gembira lebih dahulu. Teman-teman tahu nggak? Ada sebuah yayasan yang bernama Charities Aid Foundation baru-baru ini menetapkan Indonesia berpenduduk paling dermawan sedunia. Ya, sedunia. Survei ini dilakukan di 110 negara, lebih bahkan dari 110 negara. Jadi ini membuktikan bahwa kita, bangsa Indonesia, adalah bangsa yang paling murah hati. Menurut survei tersebut, boleh tepuk tangan loh teman-teman. Karena pasti apa? Kita semua adalah orang-orang yang dermawan. Dan survei ini berdasarkan 3 pertanyaan. Ya, siapakah atau negara manakah yang paling banyak membantu orang asing atau membantu orang yang nggak dikenal. Yang kedua adalah mendermakan dananya, bersedekah, berdonasi. Yang ketiga adalah menyumbangkan waktunya di yayasan sosial. Bersyukur sekali kita ada di MDRT. Kita belajar the whole person concept. Dan selalu di acara-acara MDRT selalu ada acara-acara charity. Jadi luar biasa ya, nyambung. Nah, bicara tentang kedermawanan, itu sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan ini kearifan lokal yang sudah ditularkan oleh nenek moyang kita sejak zaman dulu dalam hal tolong menolong dan bergotong royong. Betul ya teman-teman? Dan sejatinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka bergotong royong, tolong menolong, meringankan beban orang lain. Buktinya apa? Kita sudah 2 tahun lebih ada di pandemi. Apa yang terjadi di pandemi? Apa yang dilakukan oleh teman-teman saat pandemi? Iya, bangsa Indonesia dan juga di dunia sebenarnya, kita saling peduli sesama, saling berbagi di tengah pandemi. Banyak contohnya, kita berbagi makanan kepada driver ojol, kita patungan sembako buat mereka yang terkena PHK, kita juga patungan waktu itu ya, ngumpulin APD, maksudnya ngumpulin uang, beli APD, beli masker, beli nasi box, dan kita bagikan kepada tenaga kesehatan. Benar ya teman-teman ya, bahkan mungkin teman-teman adalah inisiatornya. Dan banyak hal lainnya yang kita bagikan kepada sesama. Jadi bicara tentang kepedulian sesama itu sudah menjadi hal yang biasa. Menolong tentunya adalah perbuatan mulia. Kenapa? Itu sudah diajarkan oleh orang tua kita sejak kita kecil, guru-guru di sekolah kita, dan sebagai makhluk sosial, manusia itu nggak mungkin hidup sendiri. Ada kalanya kita menolong, ada kalanya kita ditolong. Betul ya teman-teman? Gotong royong adalah sebuah tindakan yang dilakukan bersama-sama untuk saling membantu, sehingga
beban yang berat tidak menjadi berat karena kita tanggung renteng bersama. Ini bukan hal baru. Iya, si Santi ngomong apa sih? Udah deh, udah biasa, udah gak usah ngomongin itu lagi. Benar, ini bukan hal baru. Dan sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, bisa dimaksimalkan dengan cara baru. Asuransi syariah adalah cara baru dalam hal tolong-menolong dan gotong royong. Asuransi syariah adalah wadah untuk saling tolong-menolong antar peserta dengan cara bergotong royong. Jadi, balik lagi nih, bicara tentang asuransi. Kalau tadi asuransi sudah kita bilang ya, asuransi itu sangat baik. Para pembicara akan sharing tentang kebaikan asuransi. Lalu, kenapa asuransi syariah? Saya ingin mengajak nih teman-teman. Asuransi syariah itu memperbesar koridor kebaikan teman-teman dalam berasuransi. Kalau tadinya kita peduli terhadap diri sendiri dan keluarga kita agar tidak terjadi financial disaster di masa depan, dengan asuransi syariah kita pedulinya diperbesar. Saya peduli dengan Anda teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Jadi kita ikut menjaga kelangsungan hidup keluarga-keluarga lain dengan asuransi syariah. Sama aja. Asuransi konvensional juga begitu. Mari nanti kita bahas lebih lanjut. Asuransi syariah adalah tentang kepedulian terhadap sesama. Seperti tadi saat pandemi, kita peduli terhadap sesama. Hanya kalau di pandemi atau kita biasanya gotong royong, itu kan tidak dilembagakan. Asuransi syariah adalah kebaikan tolong-menolong, bergotong royong, dilembagakan, jadi resmi. Contoh sederhana, ini sudah kita lakukan teman-teman. Coba cek handphone teman-teman, pasti ada WA group, Telegram group, banyak sekali grup di dalam aplikasi tersebut. Ada grup keluarga, ada grup teman sekolah, alumni SD, SMP, SMA, kuliah, teman kantor, ex-kantor, apalagi komunitas hobi, komunitas profesional, dan banyak lagi. Pasti coba cek, banyak banget. Apa yang terjadi ketika ada anggota grup yang sakit, kena musibah, kecelakaan, meninggal, sakit kritis, masuk rumah sakit, karena COVID, dan lain-lain. Apa yang terjadi? Biasanya pasti ada yang berinisiatif, bisa jadi teman-teman, untuk mengajak apa? Yuk kita patungan, kita ringankan beban anggota keluarga kita atau teman kita. Sehingga uang terkumpul, dan ketika terkumpul, uang itu diberikan kepada yang terkena musibah. Itu namanya santunan ya teman-teman, bukan pertanggungan. Santunan itu adalah sesuatu yang disedekahkan, kemudian kita santuni. Nah, konsep asuransi syariah seperti itu. Risk sharing atau resiko ditanggung bersama. Tapi bedanya tadi, kalau di WA group atau Telegram group itu tidak dilembagakan. Dan apa? Kalau sudah ada yang kena musibah, baru kita ngumpulin uang. Udah kena musibah, baru kita ngumpulin uang. Di asuransi syariah, sejak awal, pada saat saya sehat, teman-teman sehat, kita udah janjian, dan itu diikrarkan dalam akad, dalam kontrak, dalam perjanjian, tertulis di surat pengajuan asuransi jiwa syariah ya tentunya, bahwa saya bersepakat untuk tolong menolong antar peserta. Jadi tertulis teman-teman, tolong menolongnya itu tertulis. Silakan teman-teman nanti dari masing-masing perusahaan cek SPAJ syariahnya. Dalam asuransi syariah, peran perusahaan asuransi syariah itu sebagai pengelola. Berbeda dengan asuransi konvensional sebagai penanggung. Mulai lihat bedanya ya teman-teman. Maksudnya apa? Iya, kan tadi ya, kalau asuransi konvensional saya tahu nih ada resiko, berarti apa? Saya mau mentransfer resiko saya kepada perusahaan asuransi, sehingga resiko saya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Karenanya kalau ada klaim namanya uang pertanggungan. Coba cek, di asuransi syariah namanya bukan uang pertanggungan, namanya uang santunan. Karena apa? Uangnya keluar dari rekening bersama para peserta yang sudah bersepakat untuk tolong menolong.
Seperti ini ya bedanya. Di konvensional itu tadi ya, saya mengulang lagi, transfer of risk. Terjadi transfer resiko dari tertanggung yaitu nasabah kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi. Di syariah terjadi sharing of risk. Resiko itu ditanggung bersama antar peserta dengan peserta lainnya. Lalu di mana tadi perusahaan asuransi? Sudah dijelaskan ya. Sebagai pengelola. Dalam asuransi syariah, sesama peserta saling menanggung resiko. Peserta secara sukarela memberikan iuran kontribusi. Nah ini beda lagi teman-teman. Kalau di konvensional namanya premi karena kita memang membeli uang. Di syariah namanya iuran kontribusi karena kita tidak membeli uang. Dan masuknya ke dalam rekening tabaru. Rekening tabaru adalah tampungan uang para peserta yang memang sudah dihibahkan, diikhlaskan untuk tolong menolong. Kalau di konvensional, premi itu ditransfer ke rekening perusahaan. Jadi keluarnya dari rekening perusahaan. Beda ya rekeningnya, yang satu rekening perusahaan, yang satu rekening bersama. Jadi kalau klaim itu yang bantu adalah tanggung renteng. Karena memang tadi masuk ke rekening. Ibaratnya gini, bisa nggak kita sendiri melakukan ini? Bisa teman-teman. Kita berkumpul nih sama-sama, janjian masih sehat semua kan? Yuk kumpulin dananya, masuklah ke dalam satu fund. Gitu ya. Kemudian kita pilih ada yang jago mengelola uang, ada yang jago mengelola resiko. Bantuin dong kelola ini. Kalau ada yang sakit, ada yang kecelakaan, ada yang meninggal, boleh ya ngambil dari sini, bisa nggak? Bisa. Tapi rempong nggak sih? Kenapa harus urus izin, harus ini? Jadi daripada susah-susah, serahkan saja kepada ahlinya perusahaan asuransi syariah yang memang sudah memiliki lisensi gitu dari OJK dan juga dari Dewan Syariah Nasional MUI. Oke. Nah, kalau di perusahaan hanya sebagai pengelola, terus perusahaan dapat apa? Dapat kok. Perusahaan asuransi syariah atau unit usaha syariah itu dapat professional fee. Perjanjiannya namanya wakalah bil ujroh. Apa maksudnya? Wakalah artinya apa? Peserta itu memberi kuasa, mewakilkan perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana tabaru. Jadi dapat professional fee, tetap dapat kok, perusahaan tetap juga untung, jadi semua juga untung dan semua melakukan kebaikan. Nah, ini boleh dicatat teman-teman, kalau di asuransi syariah, buat mereka yang fokus di asuransi syariah, kita tidak membeli uang. Jadi jangan bicara ke prospek, yuk uang kecil beli uang besar. Teman-teman sering nggak kalau yang jalanin asuransi syariah seperti saya, itu langsung dibilang haram, riba, habis. Karena uang kecil di syariah nggak boleh beli uang besar, harus apa tidak sama. Di syariah uang itu hanya sebagai alat tukar, nilainya harus sama. Jadi, terus gimana ngomongnya? Yuk lanjut ya. Sejak awal saat peserta menandatangani kontrak perjanjian yang tertulis di dalam surat pengajuan asuransi jiwa syariah, peserta sudah setuju untuk bergotong royong, menolong sesama peserta lainnya jika terjadi musibah terhadap jiwanya. Jadi beda teman-teman ya. Nilainya niatnya bukan beli uang. Di asuransi syariah dari awal niatnya adalah tolong menolong. Seperti ini alur kebaikannya. Kalau melihat bahwa asuransi syariah itu baik, prospek kita atau kita ngelihat oh iya bagus, saya mau nih jadi peserta. Berarti judulnya calon peserta. Nah, calon peserta tentunya harus mengajukan keanggotaan. Kepada siapa? Kepada pengelola. Pengelola tentu punya bagian verifikasi yaitu underwriting. Kalau sudah lolos, barulah masuk ke dalam komunitasnya nih, kumpulan peserta. Yang tujuannya untuk tolong menolong tadi. Ya, tentunya peserta harus melakukan iuran kontribusi. Catat teman-teman, bukan premi, iuran kontribusi karena ini adalah sedekah para peserta untuk peserta lainnya. Masuk ke mana? Dana tampungan bersama, yaitu dana tabaru yang tujuannya untuk kebaikan, gotong royong, tolong sesama peserta. Ya. Dan santunan itu masih bisa berbuat kebaikan lainnya. Sebagian dari santunan bisa diwakafkan. Sekarang beberapa perusahaan asuransi sudah punya yang namanya wakaf polis ataupun fitur wakaf. Gunakan itu. Itu powerful sekali ketika teman-teman prospek. Kebaikan lainnya adalah tadi ya, wakaf polis. Mari kita lihat. Wakaf polis adalah solusi terpadu.
masyarakat bisa bersedekah secara otomatis sebagai donatur bagi peserta lainnya. Selain sebagai donatur, peserta juga adalah penerima donasi. Ini yang membedakan dengan yayasan sosial. Jika di yayasan sosial, ketika kita menyumbang, ketika kita berdonasi atau sedekah, itu apa? One way. Kita tahu ketika kita melakukan kebaikan, pasti nanti dibalas dengan Allah. Dibalas dengan Tuhan dengan kebaikan yang lebih lagi. Kita sadar itu. Oke, di asuransi syariah itunya dapat, tetap pahala kebaikannya dapat, tapi juga kontan. Kalau Anda terkena musibah atau peserta terkena musibah, dia langsung menerima donasi dari peserta lainnya. Kemudian bisa berwakaf dengan kontribusi terjangkau, mudah dan ringan. Kenapa? Karena wakaf ini manfaatnya besar sekali teman-teman buat masyarakat. Itu lihat emas di pucuk Monas, itu wakaf. Lihat gedung MPR DPR, puncaknya, kubahnya yang hijau, itu wakaf. GBK itu wakaf. Pesawat pertama dan ketiga di Indonesia zaman Presiden Soekarno itu juga wakaf. Indonesia dibangun dari wakaf. Banyak lagi wakaf-wakaf lainnya. Nah, ini saya mau berbagi tentang kisah nyata kebaikan asuransi syariah. Ini adalah klien kami, dia adalah Kapolres di Teluk Bintuni, Papua Barat. Dia meninggal saat lagi goes di hari ulang tahunnya ke-41 tahun. Dan pada saat dia meninggal, dia meninggalkan istri yang lagi hamil dan 3 anaknya. Alhamdulillah, beliau meninggalkan polis asuransi syariah bagi dia, istrinya, dan 3 anaknya. Anak keempat masih dalam kandungan. Apa yang terjadi? Santunan meninggalnya keluar. Pembebasan kontribusi keluar. Terjadi pembebasan kontribusi berarti waiver atau payer. Itu dari mana teman-teman? Santunan bagi janda si Kapolres dan 4 anak yatim dari Kapolres ini adalah sedekah dan donasinya teman-teman peserta asuransi syariah. Bukankah menyantuni janda-janda dan anak yatim itu mulia? Bukankah itu diajarkan oleh semua agama? Jadi asuransi syariah bukan hanya untuk muslim, tapi untuk semua, karena bicara tentang kepedulian terhadap sesama. Asuransi syariah menurut saya beyond insurance and beyond donation, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kabar baiknya, sampaikan kabar baik ini agar semakin banyak orang yang bisa kita tolong, kita juga ikut menjaga kehormatan keluarga lain dari financial disaster di masa depan. Market opportunity-nya bagaimana? Ya, Indonesia adalah penduduk muslim terbesar di dunia. Ini adalah sebuah market yang luar biasa. 86,88% penduduk Indonesia adalah muslim. Hai teman, ini new market opportunities. Saya menyebutnya Blue Ocean Strategy, di mana di Laut Merah atau di Samudra Merah itu kita sudah berkompetisi. Di Samudra Biru kita tidak perlu berkompetisi. Ya, kita tidak bersaing di pasar yang sudah ada, penciptaan pasar baru, dan kita tidak perlu berkompetisi di Samudra Biru. Seperti ini, ya, asuransi syariah saat ini adalah Blue Ocean. Hal yang luar biasa terjadi ketika kita saling tolong-menolong dalam kebaikan, seperti meringankan beban orang lain, hidup kita pun menjadi sejahtera. Betul ya teman-teman? Ajakan saya adalah apa? Teman-teman bisa loh kaya raya, teman-teman bisa jadi MDRT, COT, TOT. Dari mana? Berkah juga lagi. Dari berbisnis berbasis tolong-menolong. Dengan menawarkan, menceritakan tentang kebaikan asuransi syariah. Asuransi syariah itu keren menurut saya. Kenapa? Karena rezeki seorang agen asuransi syariah didapat dari kepedulian terhadap sesama, mengajak orang untuk tolong-menolong. Berbuat baik sendirian itu biasa. Berbuat baik bersama-sama itu luar biasa. Di asuransi syariah kita bisa berbuat baik bersama-sama. Bagi saya, bahagia itu adalah ketika saya sudah mengamalkan kata-kata bijak ini teman-teman. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Asuransi syariah selaras dengan niat dan kata hati saya. Peduli terhadap sesama. Terakhir, untuk diingat, di dalam asuransi syariah ada kebaikan, tolong-menolong, dan gotong royong. Di asuransi syariah memperbesar koridor kebaikan, selain menjaga diri sendiri dan keluarga, juga menjaga keluarga-keluarga lainnya. Ini merupakan sedekah dan donasi otomatis. Karena apa?
Kita bisa bantu di mana aja, kapan saja. Dan peserta adalah donatur bagi peserta lainnya sekaligus penerima donasi. Memperpanjang tali persaudaraan silaturahim, keikhlasan, tidak hanya tangan kiri, bahkan tangan kanan kita pun tidak tahu kebaikan dan apa membantu siapa. Lingkaran kebaikan dari awal bahkan sampai akhir zaman dengan mewakafkan sebagian santunan. Baik, apalagi yang ditunggu? Ayo teman-teman, sampaikan kabar baik, tolong menolong asuransi syariah. Terakhir, saya kutip dari Oprah Winfrey, helping others is the way we help ourselves. Menolong orang lain adalah cara kita menolong diri sendiri. Itulah asuransi syariah. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata. Saya Santi, 19 tahun, MDRT member, salam MDRT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.